Masih bersama kami di Newsroom, kita lanjutkan perbincangan kita Pak Budianto. Kalau kita melihat dari kondisi transportasi saat ini begitu ya, saya rasa isinya bukan hanya 100% lagi, tapi sudah melebihi kapasitas begitu ya. Ketika saat PPKM ataupun tidak PPKM, kita bandingkan kalau saat PPKM ya, ketika PPKM bangku disilang berjarak, tapi yang berdiri lebih padat. Dengan kondisi itu seperti itu, bagaimana yang Bapak lihat Pak Budianto? Ya tadi saya sampaikan gitu, bahwa kelemahan pada operasional kita itu terletak pada faktor pengawasan gitu. Sebagai contoh misalnya bahwa sekarang dalam level 2 ini kan bahwa kapasitas angkutan umum tetap 100% gitu. Kemudian juga tapi harus diimbangi juga dengan suatu protokol kesehatan yang ketat gitu. Nah, bagaimana petugas mampu untuk memberikan suatu pengawasan secara maksimal. Kemudian juga sekaligus paralel dengan melakukan suatu penegakan hukum gitu. Karena ya kita ini aja, kalau kita mungkin sifatnya hanya mungkin himbauan apa dan sebagainya, kayaknya susah juga kita, sulit ini berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Misalnya gini, pada saat mungkin ada petugas, dia capek dia takut kemudian menggunakan suatu masker. Begitu petugas pergi, dia dilepas kembali. Itu konteksnya di sini adalah bagaimana masalah-masalah disiplin, kemudian disiplin tersebut betul-betul keluar dari kesadaran masing-masing individu. Apa yang dikatakan Pak Bapak tadi? Habit berarti kebiasaan. Iya, ya betul. Apa yang dikatakan Bapak tadi bahwa memang dia harus kerjasama, jangan hanya dibebankan kepada pemerintah tanpa ada suatu dukungan daripada seluruh komponen masyarakat. Memang sulit sekali. Baik. Intinya adalah masyarakat bagaimana membangun suatu kesadaran, kemudian disiplin berkaitan masalah protokol kesehatan dan sebagainya, termasuk bagaimana petugas mampu memberikan suatu kegiatan-kegiatan secara paralel. Kalau yang Pak Budianto lihat saat ini, kondisi masyarakat kita kan agak sulit kalau diajak untuk bekerja sama begitu ya. Apa sih yang tepat himbauan yang agar membuat masyarakat kita ini menjadi sadar begitu bahwa kepedulian itu dari diri sendiri itu penting? Ya, memang harus ada suatu kegiatan-kegiatan yang paralel ya, antara kegiatan-kegiatan preemptif, bagaimana kita memberikan suatu pemahaman, mensosialisasikan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Kemudian kedua adalah kegiatan-kegiatan preventif, bagaimana kita melakukan suatu penjagaan secara fisik di tempat-tempat yang rawan pelanggaran tadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita memberikan suatu dengan cara memberikan suatu kegiatan-kegiatan represif atau penegakan hukum. Karena memang salah satu untuk, walaupun ini bukan jaminan, salah satu untuk membuat suatu efek jerah adalah penegakan hukum. Walaupun penegakan hukum bukan sanksi ya Bapak bilang maksudnya. Tapi bukan berarti hanya memberikan sanksi itu bisa memberikan suatu efek jerah, tapi juga ini merupakan suatu proses edukasi juga gitu. Baik, saya ke Pak Lisman. Pak Lisman, yang menjadi masalah di masyarakat saat ini adalah ketika saat melakukan perjalanan jarak jauh begitu ya, dengan menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara, saat ini harus melampirkan antigen ataupun PCR begitu. Sementara ada yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, harga PCR dan juga antigen ini bahkan lebih mahal dibandingkan harga tiket ketika mereka mau menuju ke suatu tujuan begitu. Dari pandangan Anda bagaimana? Apakah PCR dan antigen ini juga efektif untuk bisa menekan penyebaran ini? Ya, dan saya kira itu sesuatu yang harus keniscayaan. Jadi artinya masyarakat sendiri jangan melihat bahwa dia yang menjadi korban, tetapi dia bisa penimbul korban gitu loh. Itu yang harus ditanamkan. Bukan dia yang korban karena disuruh harus bayar dan lain-lain, tidak. Tapi ketika dia akan membawa virus itu, dia yang menjadi korban. Nah, oleh karena itu, saya tadi setuju dengan Pak Budianto bahwa harus ada law enforcement. Jadi begini, masyarakat kadang-kadang menganggap bahwa sanksi itu sesuatu yang membebani dia. Membebani orang yang bersalah, iya. Tetapi tujuannya adalah mengalokasikan hal-hal yang baik kepada seluruh masyarakat dan mempertontonkan kalau melanggar begini nih akibatnya, kan gitu. Jadi kebijakan publik begitu. Jadi secara koersif menunjukkan kepada masyarakat ini loh yang baik. Jadi alokasi hal-hal yang positif secara koersif, secara kekerasan. Karena ya namanya juga masyarakat ya. Tanpa sesuatu cost tidak akan berbuat apa-apa kan. Iya kan?
Iya, betul. Kalau ada kosnya baru orang ya udah saya nggak mau, saya pakai gitu. Nah, jadi yang paling mendasar bagi kita sekarang belum berubah paradigma masyarakat. Dia yang menimbulkan, Pak. Jadi saya juga sering berbantah-bantahan dengan teman. Jadi public goods itu atau pelayanan pemerintah itu bukan hanya melayani memperbaiki kesehatannya ya, tetapi melindungi setiap orang ya dari pandemi ini. Pandemi ini musuh, Pak, musuh bersama. Sama aja dengan pesawat tempur yang bukan main. Dilihat dari korban ya, bisa sampai puluhan ribu. Nah, jadi pemerintah wajib melakukan tugasnya untuk memberi perlindungan tanpa harus mempersoalkan apakah yang dilindungi itu setuju atau tidak setuju. Ya kan? Jadi ya. menurut Pak Lisman maupun antigen atau PCR kalau itu demi keselamatan nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Nah, sekarang yang mau kita himbau adalah bagaimana para pihak berkolaborasi ya. Mungkin sektor usaha atau siapapun juga, kalau dia bisa memberikan kontribusi mengurangi harga dan mengurangi beban masyarakat ya, melalui berbagai macam cara-cara bisnis, hotel-hotel yang menyediakan fasilitas seperti itu yang harus kita dorongkan. Baik, mungkin harapannya adalah kalaupun ada tes PCR dan antigen atau harganya bisa lebih murah lagi begitu ya. Kita akan Saya kasih contoh sedikit. Ada maskapai penerbangan yang memberikan subsidi kepada setiap penumpangnya. Nah, hal-hal demikian harus difasilitasi sehingga semua merasa lebih ringan kan gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Lisman usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom pemirsa. Kami mengingatkan Anda demi memberikan kualitas tayangan yang lebih bersih, jernih dan canggih mulai 2 November 2022, Jak TV dan semua televisi akan pindah ke frekuensi digital. Anda tentunya bisa menikmati siaran ini dengan menggunakan televisi yang dapat menangkap siaran digital Indonesia atau dengan menggunakan set-top box yang telah banyak dijual di pasaran. Kami akan kembali.